Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Oke, good afternoon, my students. Ya, kali ini Ibu akan membahas tentang event advertisement. Ya. Ya, tujuan pembelajarannya untuk event advertisement ini adalah yang pertama, nah nanti di akhir pembelajaran kalian akan memperoleh pengalaman belajar bagaimana atau harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus berupa iklan tentang kegiatan. Yang kedua, menjelaskan isi teks fungsional pendek berupa iklan tentang kegiatan. Dan nanti sebagai proyeknya kalian harus bisa membuat iklan tentang kegiatan. Bisa nanti berupa poster, bisa juga flyer ya ataupun pamflet. Nah, sebelumnya kita lihat dulu definisi dari advertisement ya. An advertisement is a notice or announcement in a public media to promote a product, service, job vacancy, or event. Ya, jadi iklan ini adalah sebuah pemberitahuan kepada publik, kepada media publik untuk mempromosikan sebuah produk, kemudian jasa, lowongan pekerjaan, ataupun tentang iklan kegiatan. Ini contoh dari produk ya, iklan produk. Tahu kan? Ini adalah sebuah produk mie ya, diproduksi oleh Indomie. Kemudian ini ada contoh iklan jasa. Ya, dari flyernya kita lihat ini tentang jasa kebersihan ya, cleaning service. Kemudian ini job vacancy. Apa itu job vacancy? Iya, benar. Ya, job vacancy adalah iklan lowongan pekerjaan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang an event advertisement. Jadi iklan sebuah kegiatan. Nah, ini contohnya yang dilaksanakan pada tahun 2015 ya. Oke, definisinya sekarang, definisi dari event advertisement. Ada yang tahu? Oke, jadi event advertisement is something it could be a short film or a written notice that is shown or presented to the public to announce an event and persuade the readers or listeners to attend or join the activities of the event. Ya, jadi di sini adalah bisa berupa film pendek ataupun tulisan yang mempresentasikan, yang memperlihatkan kepada masyarakat umum untuk mengumumkan sebuah kegiatan dan mengajak pembaca ataupun pendengar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam event tersebut ya, dalam kegiatan tersebut. Okay, social function or purpose of an event advertisement is to persuade people to attend the event. Ya, jadi ini nih fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya adalah untuk mengajak orang-orang untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya. Nah, ini kegiatannya itu disebutkan nanti kalau ditanyakan social function or purpose of the event, kemudian eventnya kalian tahu ada dalam soal, maka kalian harus diubah ya redaksinya menjadi eventnya apa, disebutkan di situ ya. Oke, nah ini ada strukturnya ya, structure of event advertisement. Jadi dalam sebuah iklan kegiatan itu biasanya ada headline-nya, kemudian event organizer or sponsors, explanation of event location, date and time of event, kemudian ada slogan, logo, dan ini yang paling penting biasanya yang dicari adalah contact information or contact person.
ya. Kontak person ini untuk apa gunanya? Karena biasanya orang itu sebelum ikut atau sebelum daftar pada event tersebut, dia akan mencari tahu dulu ya, mencari informasi sejelas mungkin tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Event advertisement mainly talks about. Nah, di sini anak-anakku sekalian, biasanya yang dinamakan dengan iklan kegiatan itu bisa berupa iklan competition, perlombaan. Ini contohnya. Nah, ini diadakan di suatu tempat ya. Ini contohnya Ibu ambil dari beberapa internet ya. Kemudian ada fair, pameran. Ini contohnya ya, pameran. Biasanya juga ada pameran buku ya, pameran baju dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu contoh saja. Ketika bazar, ya, bazar. Ini contohnya. Sama juga, bazar itu bisa bazar makanan ya, bazar pakaian dan lain sebagainya. Contohnya festival atau perayaan. Biasanya ada festival bunga, festival makanan ya. Ini contohnya Festival for Electronic Music. Ini berarti festival musik ya, yang diadakan dari tanggal 19, 20, 21 Maret tahun 2020 ya. Ketika sebelum pandemi melanda dunia. Kelima, konser or konser. Nah, ini contohnya adalah ya, ini apa nih? Oke, ini adalah sebuah konser musik ya. Oke. Yoko Fujimoto, ini orang Jepang, terlihat dari namanya ya. Japanese American National Museum, itu tempatnya. Kemudian nah ini ada kontak personnya untuk membeli tiket. Nah, ini akan lebih jelas lagi kalau orang-orang tersebut bisa menghubungi nomor yang ada di dalam flyer itu. Nah, dan yang keenam adalah seminar atau workshop. Biasanya juga ada banyak sekali flyer, apalagi sekarang itu tentang webinar ya. Jadi seminar yang ada di web bisa kalian ikuti juga. Nah, ini salah satu dari flyer atau iklan tentang pelatihan membuat kompos cacing ya. Oke. Ini udah jelas, di sini ada harganya berapa, kemudian siapa yang mengadakan, terus apa saja, ada beberapa explanation-nya ya. Kemudian itu ada kontak personnya juga. Nah, itu contoh-contoh dari iklan kegiatan ya. Nanti kalian bisa pilih salah satu dari iklan-iklan tersebut untuk nanti di akhir sebagai tugas ya. Nah, sekarang kita lihat structure of event advertisement. Tadi sudah dibahas kan di awal. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi dalam bentuk gambar. Nah, ini contohnya fun activities. Event organizer-nya Kartika Wijaya. Name of event-nya fun activities. Kemudian explanation of event-nya ada beberapa penjelasan di situ, penjelasan kegiatan. Dan contact information atau contact person-nya bisa di situ ya dilihat. Ya, contoh lain ini ada sponsor, beberapa sponsor di situ diambil logonya. Kemudian ada nama dari kegiatannya apa. Kemudian organizer-nya apa, di sini kerjasama ya, organized by REDEC, River Engineering and Urban Drainage Research Center in collaboration with Department of Irrigation and Drainage Malaysia, bekerjasama dengan UNESCO. Kemudian ini event holdernya ya, USWM 9 Urban Storm Water Management. Dan terakhir ada date of eventnya. Nah, ini meskipun tidak tercantum keseluruhan dari
struktur yang harus ada, minimal informasi penting gitu harus ada ya. Nah, language feature-nya biasanya yang muncul dalam sebuah iklan, diantaranya persuasive. It attracts public to join the event being advertised. Persuasif artinya mengajak ya orang-orang untuk mengikuti kegiatan yang diiklankan. Kedua, second, word choice or diction-nya must be clear to inform the event, attractive, light, and have a good suggestion ya. Oke. Nah, yang ketiga, colorful. It makes advertisement more effective as it grabs the attention of readers and has a better response. Ya, oke, ya biasanya berwarna. Itu kalau berwarna biasanya akan membuat orang-orang lebih tertarik lagi untuk melihat. Setelah melihat pasti membaca. Dan kalau sudah mengerti biasanya ya mereka penasaran untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan keempat yaitu use present tense. Jadi menggunakan aturan penggunaan present tense. Oke. Nah, itu tadi ya materinya sudah Ibu berikan. Kalian baca-baca lagi, pelajari lagi, dan sekarang tiba waktunya kepada tugas. Assignment. Apa saja assignment? Yang pertama make a group of 4 buat kelompok terdiri dari 4 siswa. Silahkan bagi sendiri saja yang enaknya yang bagaimana, atau KM sekretaris boleh membagi membagi teman-temannya ke dalam grup yang terdiri dari 4 orang. Kemudian yang kedua, discuss the task below. Nah, di bawah nanti ada tugasnya, yaitu yang pertama, find out an event advertisement from internet. Cari contoh iklan kegiatan ya, bisa dari internet, dari buku, dari apapun boleh. Yang kemudian kalau bisa di print out, atau kalau tidak bisa digambar ya, kemudian digambar di sebuah kertas, dan nanti kalau sudah ada tempelkan ya di buku sastra Inggrisnya masing-masing. Jadi meskipun ini grup, tetap pekerjaannya harus dikerjakan masing-masing ya. Nah, ini yang menjadi ukuran tolak ukurnya adalah kalian harus bisa mengidentifikasi sosial fungsinya, fungsi sosialnya, identify social function, structure of your event advertisement. Itu ya. Jadi nanti kalian sebutkan fungsi sosialnya apa, of course in English. Kemudian strukturnya dibagi-bagi seperti tadi contoh yang sudah Ibu berikan ya. Nah, although you discuss and work in a group, you have to make your own assignment in each book. Jadi di masing-masing buku harus punya catatan dari hasil diskusinya ya. Itu saja. Thank you very much ya. Bye bye untuk hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks for your presence. Have a nice day.